Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang analisa mineral. Kali ini kita akan mempelajari tentang mikroskop elektron, bagian-bagiannya, kemudian apa perbedaan dari suatu sistem yang dinamakan EDS, WDS. Kemudian sistem-sistem tersebut akan digunakan untuk mengamati mineral dengan menggunakan mikroskop elektron, baik itu SEM-EDS maupun elektron microscope. Di akhir saya akan memberikan contoh pemanfaatannya dengan menggunakan sebuah sistem yang dinamakan sebagai automated mineralogy. Kali ini saya akan menunjukkan pertama-tama penama dasar dari mikroskop elektron. Apa itu elektron? Ini merupakan sebuah analisa kimia yang sifatnya non-destruktif serta menggunakan prinsip dari dan sinar X. Salah satunya pemanfaatannya adalah pada X-ray fluorescence. Sinar X diperlukan untuk mengeksitasi elektron dari kulit-kulit atom dari dalam untuk berpindah ke kulit yang lebih luar. Terdapat dua buah sistem atau mekanisme. Yang pertama wavelength dispersive system, artinya menggunakan panjang gelombang. Yang kedua menggunakan energy dispersive system atau menggunakan tingkat energi. Keduanya berbeda dari segi pemakaian dan segi aplikasinya. Yang bagian atas sifatnya kuantitatif, sedangkan yang di bawah rata-rata dia kualitatif, walaupun sekarang sudah ada pemanfaatan untuk memanfaatkannya supaya lebih kuantitatif. Prinsip dari mikroskop elektron ini adalah menggunakan sinar X yang diarahkan ke suatu kristal ataupun suatu titik. Hasilnya adalah difraksi yang akan mengikuti prinsip dari hukum Bragg. Umumnya, mikroskop elektron ini adalah gabungan dari dua sistem ini yang digabungkan dengan sistem imaging, sehingga dinamakan menjadi mikroskop elektron. Ada yang disebut sebagai scanning electron microscope atau SEM, SEM, dan juga ada yang menyebut sebagai electron microprobe analyzer atau EMPA. Di beberapa referensi kadang-kadang tertulis EPMA atau EPMA, EPM. Apa itu sinar X? Jadi sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 0,01 hingga 10 nanometer. Sebagai contoh di sini saya gambarkan panjang gelombang elektromagnetik itu ada di sini. Ini bagian dari cahaya tampak, dan sinar X-ray ada di sini. Jika elektron ini mempunyai kekuatan yang sangat tinggi, maka energi yang tinggi ini bisa membuat elektron berpindah dari inti menuju ke kulit yang lebih luar. Jadi umumnya sinar X dihasilkan dari filamen. Filamen ini rata-rata menggunakan tungsten atau wolfram, ataupun juga bisa menggunakan copper atau tembaga. Kemudian sinar ini karena sangat kuat, dia bisa menghasilkan high speed elektron atau elektron dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga bisa menembak target yang kita tentukan. Karena yang ini gelombang, maka kita akan mempunyai puncak dan juga mempunyai lembah, di mana satu kali panjang gelombang adalah kita jumpai dari sisi di sini, di samping dari puncak hingga ke puncak berikutnya. Karena panjang gelombang dari sinar X menyerupai panjang gelombang dari antar atom, maka keduanya dapat digunakan untuk mengukur jarak antar atom pada spesimen. Mengapa kita bisa mengukur jaraknya? Kita menggunakan prinsip yang disampaikan oleh Bragg bersaudara. Jadi ini keduanya adalah Bragg bersaudara. Mereka mendapatkan Nobel Prize pada tahun 1915. Prinsipnya adalah dinyatakan dalam persamaan ini. N alpha sama dengan 2D sin theta, di mana N adalah integer, yaitu order, bisa 1, bisa 2, bisa 3. D adalah jarak antar isi atom atau plane spacing in the atomic lattice, di mana theta adalah sudut datang, dan juga karena sudut datang, maka sudut datang dia akan sama dengan sudut pantulnya, sehingga theta ini kita bisa menggunakan terminologi apakah itu sudut datang ataupun sudut pantul. Dan lambda adalah panjang gelombang dari sinar datang.
Ini adalah hukum yang menjadi hubungan antara difraksi dari panjang gelombang datang dengan jarak antar bidang dari kristal difraksi. Jelasnya saya tunjukkan dalam gambar ini. Pertama, kita mempunyai cahaya datang. Cahaya datang ini menabrak di lapisan pertama. Kemudian dia akan memantul dengan theta yang sama dengan di mana sudut datang sama dengan sudut pantul. Karena cahaya ini bukan hanya satu buah, dia ada beberapa, maka sinar yang ada yang paralel kedua, dia bisa menembus ke lapisan yang lebih dalam. Karena dia menembus lapisan lebih dalam, kemudian dia memantul, maka kita bisa menghitung berapa 2 theta dari sudut datang yang merupakan sama dengan sudut pantul, sehingga dari persamaan ini kita bisa tahu berapa jarak antar bidang kisi. Setelah kita tahu jarak antar bidang kisi, maka kita bisa mencocokkan pada database mineral unsur apa ataupun mineral apa yang mempunyai jarak pada jarak tertentu, di mana jarak ini dinyatakan dalam angstrom. Akan muncul seperti ini, akan muncul panjang gelombang pada sumbu X dan intensitas pada sumbu Y, dan ini akan disebut sebagai spektrum. Spektrum ini dihasilkan dari energi yang dihasilkan ketika elektron dari kulit keluar akan masuk untuk mengisi kekosongan di kulit yang lebih dalam. Ini sebagai contoh spektrum dari analisa. Ini contoh analisa dengan menggunakan EDS, di mana kita bisa melihat ada ZR dan juga SI di sini. Contoh. Nah, kita masuk ke dalam sebuah metode, di mana metode ini merupakan salah satu prinsip dasar yang digunakan pada mikroskop elektron. Ini yang disebut sebagai metode WDS atau WDS ataupun WDX. Kepanjangannya adalah Wavelength Dispersive Spectroscopy atau Wavelength Dispersive X-ray. Merupakan sebuah analisa kuantitatif, sifatnya non-destruktif. Dia analisa ini dilakukan ppm titik yang sangat kecil, hanya beberapa mikrometer saja, dengan batas deteksi yang cukup rendah, hanya sekitar 10 ppm. WDS bisa menganalisa hampir seluruh tabel periodik hanya di untuk unsur-unsur yang nomor atom 5, yaitu boron, ataupun yang lebih tinggi sampai dengan uranium. WDS juga digunakan untuk padatan alami, misalkan mineral, sintetis, kaca, enamel gigi, semikonduktor, keramik, logam, dan seterusnya. Karena resolusi spasial sangat tinggi, analisa ini tidak hanya bisa untuk titik atau poin analisis, kita bisa menggunakan WDS untuk analisa sifatnya pemindaian atau scan, di mana kita bisa melihat adanya zonasi ataupun zoning pada mineral. Selain pada mineral, selain zoning, kita bisa melakukan pemetaan unsur. Nanti akan kita lihat apa itu yang disebut sebagai pemetaan unsur. Namun karena WDS ini sifatnya dari unsur boron hingga uranium, ada beberapa elemen ringan yang tidak dapat dianalisa. Contohnya hidrogen, lithium, dan juga beryllium. Kemudian beberapa peak masih mengalami overlap, contohnya pada vanadium di K-alpha. Nanti kita akan belajar apa itu K-alpha, dan juga titanium di K-beta. Nanti akan dibahas apa itu K-alpha dan K-beta. Dan analisa WDS umumnya lebih lama dibandingkan EDS, namun deteksinya jauh lebih baik dibandingkan EDS. WDS tidak dapat membedakan valensi unsur. Misalkan kita mempunyai besi dengan muatan 2+ dan juga besi dengan muatan 3+. Untuk mengidentifikasi perbedaan muatan unsur, kita harus menggunakan analisa lain, misalkan spektroskopi Mossbauer. Selain itu, WDS tidak bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan kelimpahan massa isotop dari sebuah unsur.
Jadi kalau suatu unsur mempunyai isotop yang berbeda, misalkan oksigen dengan isotop 16 dan juga oksigen dengan isotop 15, maka kita tidak bisa membedakan keduanya. Kita harus menggunakan alat lain. Contohnya adalah spektroskopi massa ataupun stabil isotop. EDS kebalikannya sering juga disebut sebagai EDX ataupun EDAX. Dikombinasikan dengan instrumen imaging sehingga kita mengenal adanya yang disebut sebagai SEM-EDS, yaitu scanning electron microscopy dan energi dispersif spektroskopi. Tujuan EDS ini adalah mengetahui konsentrasi unsur ataupun komposisi kimia dari sebuah sampel. Ketelitiannya tidak cukup baik karena dia menganalisa mulai dari sodium ataupun natrium hingga uranium. Jadi ada beberapa unsur yang terlewat di sana. Analisanya bisa dilakukan dari skala ratusan ppm, ratusan persen hingga skala ppm, di mana deteksi limit dari masing-masing unsur sangat bervariasi. Umumnya, unsur berat akan mempunyai deteksi limit yang lebih baik dibandingkan unsur ringan. Jadi unsur ringan itu misalkan yang tadi ada natrium, ada kalium, itu deteksi limitnya akan kurang baik dibandingkan unsur-unsur yang berat. Prinsipnya sama seperti WDS, di mana menggunakan mekanisme perpindahan elektron dari kulit terdalam untuk berpindah ke kulit yang lebih luar. Besar energi yang diperlukan untuk memindahkan elektron bergantung dari mana elektron itu berasal. Apakah dia dari kulit K pindah ke kulit L, kemudian kembali lagi ke K, ataupun misalkan dari kulit yang lebih luar, dari M untuk masuk ke kulit K. Nah, karena ada perpindahan dari kulit elektron dari luar ke dalam, maka kita bisa menyatakan bagaimana perpindahannya dalam notasi tertentu. Ini yang saya tuliskan di sini sebagai spektrum EDS dinyatakan dalam elemen, dan juga dari mana elektron tersebut berasal dan kemana elektron tersebut berpindah. Sebagai contoh, saya mempunyai selubung-selubung elektron, di mana selubung elektron ini mempunyai inti dan juga mempunyai kulit K, L, M, dan N. Jika saya berpindah dari kulit L sini berpindah ke kulit K, artinya saya hanya mempunyai satu perpindahan kulit dari kulit L ke kulit K, di mana perpindahan ini dinyatakan sebagai K alfa karena satu kulit disebut sebagai K alfa. Tetapi ketika saya mempunyai perpindahan elektron dari kulit M ke kulit K, ini kulit M ke kulit K, saya mempunyai dua buah kulit yang dilewati. Bukan lagi alfa, tapi lihat di sini, kalau dua kulit disebut sebagai beta. Kalau perpindahannya tiga kulit disebut sebagai gamma. Sehingga saya resumkan di sini, untuk perpindahan satu tingkatan kulit disebut sebagai alfa, perpindahan dua tingkatan kulit disebut sebagai beta, dan tiga tingkatan kulit disebut sebagai gamma. Seperti ini penampakannya. Ketika saya berpindah satu kulit, maka disebut sebagai alfa. Ketika saya berpindah dua kulit, maka disebut sebagai beta. Ini adalah contoh dari spektra EDS dari mineral pirit atau FeS2, di mana pirit dicirikan oleh perpindahan dari dicirikan oleh unsur Fe dan S, di mana alfa di sini sangat tinggi di sekitar 2,2 kilovolt dan juga 0,8 untuk besi, dan ada beberapa peak tambahan K beta dan seterusnya. Di sisi kanan ada contoh spektra dari elektrum, yaitu emas dengan rumus kimia Au dan Ag. Ada juga bismut yang muncul di sini, tetapi saya akan abaikan. Elektrum dengan rumus Au dan Ag mempunyai M alfa di 2,2 serta L alfa di
3. Jadi kalau kita menganalisa dengan EDS untuk mineral elektrum ini, maka kita akan mendapati unsur di sini, Au dan Ag. Ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing EDS dan WDS. Jika kita lakukan analisa EDS pada mineral yang mengandung Au, emas, PT, platinum, dan niobium, maka spektra yang akan terlihat bentuknya seperti ini. Kita tidak bisa melakukan pemisahan karena spektra ini berhimpitan satu sama lain. Berbeda ketika kita menggunakan WDS, kita bisa memisahkan spektra platinum, emas, dan niobium dari masing-masing tingkat energinya. Ini adalah aplikasi yang sangat baik dari WDS dibandingkan dengan EDS. Contoh lain, selain Au, PT, dan Nb, niobium, ada spektra lain yang berhimpitan, Pb ataupun lead, Mo, molybdenum, dan sulfur ataupun belerang. Ketiganya saling berhimpitan satu sama lain, sehingga implikasinya ketika kita mempunyai mineral dengan rumus kimia PbS, misalkan galena, dan juga molybdenum, yaitu MoS2, maka kita tidak bisa membedakan mineral-mineral ini dengan satu sama lain. Ini contohnya ketika dianalisa dengan menggunakan WDS, kita dapat memisahkan antara sulfur dan juga molybdenum. Kebalikannya, ketika kita menggunakan EDS, maka akan nampak spektra yang berwarna kuning ini, sehingga kita tidak bisa tahu apakah spektra yang diamati ini adalah Mo dan S ataupun Pb dan S. Contoh lain, barium dan titanium juga mempunyai spektra yang berdempetan. Ketika kita menganalisa spesimen BaTiO3, maka akan muncul puncak dan lembah seperti ini, di mana sumbu X-nya adalah energi dan sumbu Y-nya adalah intensitas. Dengan menggunakan WDS, kita bisa memisahkan barium dan juga titanium dengan sangat baik. Baik, dari EDS, WDS, kita berpindah ke apa yang digunakan untuk menembak WDS dan EDS itu. Ini yang disebut sebagai electron beam. Jadi ini dihasilkan dari sebuah filamen, seperti yang saya sampaikan di awal. X-ray akan menghasilkan elektron. Elektron ini dihasilkan dari filamen tungsten, atau juga bisa dihasilkan dari field emission gun. Electron beam selain bisa digunakan untuk menganalisa titik, ini bisa juga digunakan untuk menganalisa area tertentu, di mana sistemnya adalah pemindaian ataupun scan. Intensitas dari BSE, yaitu backscattered electron, nantinya akan berkorelasi dengan nomor atom dari sampel, di mana mineral-mineral yang mengandung nomor atom kecil, contohnya silikat, karbonat, akan teramati di sisi kiri dari spektrum. Jadi kalau kita mempunyai di sumbu X, kita mempunyai seperti ini. Di sini adalah tingkat energi, di sini adalah intensitas. Maka mineral yang mempunyai nomor atom kecil akan nampak di sisi kiri di sini. Sedangkan mineral-mineral yang mempunyai nomor atom besar, misalkan sulfida, ReE, akan nampak di sini. Jadi ini akan muncul di sini, sedangkan yang ini akan muncul di sini. Ketika electron beam mengenai sampel surface, maka ada beberapa karakteristik yang bisa diamati. Ada yang disebut sebagai secondary electrons atau elektron sekunder, ada yang disebut sebagai backscattered electron atau BSE singkatannya. Ini adalah karakteristik X-ray, dan juga ada secondary excitation dari X-ray. Kali ini saya akan membahas hanya untuk secondary electron. Seperti yang saya sampaikan tadi, backscattered electron
ada X-ray. Analisa ketika elektron itu mengenai sampel, maka akan ada interaksi dari sampel dengan permukaannya. Scattered elektron, secondary elektron akan muncul pada jarak yang tidak jauh dari permukaan sampel. Jadi kalau kita punya sampel di sini, maka secondary elektron didapat dari sini. Karena sifatnya dekat dengan permukaan, maka kita akan bisa melihat topografi dari secondary elektron. Kebalikannya, backscattered elektron karena sifatnya lebih dalam, maka dia akan bisa melihat bagian dari sampel dengan lebih dalam. Kemudian ada X-ray dan juga CL yang disebut sebagai cathodoluminescence. Dan masing-masing ini akan ditangkap oleh detektor dari EMPA atau electron microprobe, di mana BSE, backscattered electron, dan secondary electron akan ditangkap oleh SEM, dan X-ray akan ditangkap oleh dengan sistem S. Ini adalah contoh electron microprobe analyzer atau EMPA yang ada di kampus saya dulu. Sistem yang digunakan adalah JEOL. Dia mempunyai 5 buah detektor WDS dan 1 detektor EDS. Dia berbentuk tabung seperti ini karena nantinya nitrogen yang ada di sini, ini gas nitrogen cair, akan dimasukkan ke dalam detektor ini untuk membuat temperatur menjadi sangat dingin. Serta di sini ada EOS untuk menghasilkan elektron. Di sini ada detektor WDS, ada 5. Di sini tampak ada 2, di sini 2, di belakang ada 1. Nantinya sampel akan dimasukkan dari sini. Ini adalah sampel chamber, dan juga di dalamnya ada standar. Ada standar. Dibandingkan dengan SEM EDS, analisa dengan electron microprobe jauh lebih mahal. Di sini ada layar, ini nampak ada mineral yang mempunyai zonasi, kan? Kita bisa lihat kecerahan yang di dalam. Ini bagian-bagian dari electron microprobe, di mana yang besar tadi ini adalah EDS yang berwarna kuning ini, EDS. Yang berwarna biru ini adalah WDS yang ada 5 tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada secondary electron detector di sini untuk menghasilkan gambar SE, dan juga ada visible light microscope karena kita akan menggunakan mikroskop optik untuk melihat posisi dari sampel, dan sampel akan ditembak oleh elektron yang dihasilkan dari kolom elektron kolom ini yang ada di tengah. Terdapat 5 buah WDS di electron microprobe. Masing-masing WDS akan menggambarkan yang dinamakan sebagai kristal difraksi. Kristal difraksi ini dinyatakan dalam kode-kode seperti ini, ada yang disebut sebagai TAP, PET, PETH, LIF, dan seterusnya. Dan masing-masing channel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nanti kita akan belajar apa itu channel-channel ini. Seperti yang saya sampaikan, masing-masing kristal difraksi menggambarkan konfigurasi yang berbeda-beda. TAP adalah singkatan dari thallium asid ftalat, di mana TAP ini akan bisa menganalisa unsur mulai dari oksigen hingga silisium atau silikon. Jadi di sini dari oksigen hingga silikon bisa dianalisa menggunakan K-alfanya bisa dianalisa menggunakan TAP ini. L-alfa bisa digunakan untuk menganalisa unsur mulai dari kromium hingga zirconium, dari krom hingga di sini. Ini L-alfa, sedangkan M-alfa, La dari lantanum hingga platinum. Ingat, alfa artinya menunjukkan satu kulit elektron ketika berpindah, sedangkan yang di depan adalah lokasi di mana elektron tersebut berpindah dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam. Jadi kalau di sini dia berpindah dari L ke
H. Kalau di sini dia berpindah dari kulit M ke kulit L dan seterusnya. Kemudian ada PETJ dan PETH, yaitu pentraerythriol, di mana ini adalah unsur-unsur yang bisa terdeteksi. Kemudian ada LIF dan juga LIFH, yaitu lithium fluoride, mulai dari unsur kalsium hingga rubidium. L-alfanya mulai dari unsur antimoni hingga uranium. Saya perlu sampaikan untuk yang terakhir, LDEC, dia bisa menganalisa unsur boron hingga oksigen, sehingga di sini seharusnya saya tuliskan di sini boron, bukan di sini. Ini bukan kalsium, tetapi harusnya boron hingga oksigen. Tiap kita ingin menganalisa unsur atau mineral, kita harus memilih konfigurasi ini. Misalkan ketika kita akan menganalisa unsur Si, maka kita bisa menggunakan PET ataupun TAP. Ketika kita akan menganalisa lantanum, kita bisa menggunakan TAP dan LIF karena dia beroverlap satu sama lain, dan juga kita bisa menggunakan PET tentu saja. Jadi tinggal unsur ini, lantanum ini, apakah kita akan mengamati L-alfanya ataupun M-alfa. Ketika kita ingin mengamati keduanya, maka kita bisa menggunakan kombinasi dari ini, PET, dan apa saja yang bisa dianalisa dengan microprobe, sampel biologi, geologi, dan material lain bisa ditentukan komposisi kimianya dengan elektron microprobe. Syaratnya, sampel ini harus padat dan juga kering, serta sampel ini harus konduktif karena kita akan menggunakan energi yang sangat besar untuk membombardir elektron yang ada di material. Dan umumnya ketika kita mengamati mineral ini umumnya isolator, tidak bersifat konduktif, sehingga kita perlu melakukan yang disebut sebagai pelapisan dengan karbon ataupun carbon coating, sehingga sampel yang semula tidak konduktif bisa menjadi konduktif. Selain itu, sampel itu harus dipoles dengan sangat baik dan harus datar, karena akan muncul yang disebut sebagai artefak. Artinya karena ibarat kita mempunyai bola bulat, kemudian kita center, maka kita bisa melihat daerah yang cerah adalah yang teramati oleh center, sedangkan di bagian belakangnya atau sampingnya akan tampak lebih gelap, dan ini yang disebut sebagai artefak. Ketika kita mempoles dengan rata, maka kita bisa mengamati permukaan bola dengan lebih baik dibandingkan ketika kita mengamati bola dengan melingkar. Sampel sebelum dianalisa akan dimasukkan ke dalam chamber yang disebut sebagai chamber carbon coating. Mula-mula akan dibuat vakum dulu oleh pompa yang ada di belakang. Kemudian dengan interaksi dengan menggunakan karbon akan muncul interaksi cahaya. Kemudian karbon akan dibakar dengan energi yang sangat tinggi. Kemudian karbon itu berpindah ke material kita yang ada di sini, sehingga karbon akan menempel di seluruh lapisan. Sampel akan diletakkan dalam sampel holder, kemudian di skrup. Untuk mengamati lokasi dari pengamatan, umumnya saya akan membuat lingkaran-lingkaran seperti ini. Ketika saya tidak membuat seperti ini, maka tentunya akan kesulitan untuk mengamati di mana posisi kita, karena kita tidak bisa menggunakan tangan untuk memindah-mindahkan sampel, tetapi kita menggunakan joystick. Sehingga alangkah baiknya kita melingkari seperti ini, kemudian kita membuat garis-garis, apakah dari sini lari ke 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga yang ideal adalah membuat garis seperti ini. Bagaimana kita melakukan analisanya? Pertama, sampel itu harus muat di dalam kolom, sehingga tidak boleh terlalu besar. Sampel bisa berupa sayatan tipis ataupun sayatan poles. Umumnya ditandai. Ini adalah contoh-contoh sampel yang bisa dianalisa dengan elektron microprobe.
Bisa sehatan tipis yang dipoles, sehatan poles maupun sehatan poles yang dari sampel konsentrat ini. Tetapi umumnya di Indonesia, sehatan tipis yang dibuat mempunyai cover slip di bagian atas. Karena ada penutup di bagian atas ini, maka elektron tidak bisa langsung mengenai mineral, sehingga sampel ini tidak ideal untuk, dan bukan tidak ideal, memang tidak bisa digunakan untuk menganalisa dengan menggunakan SEM maupun elektron microprobe. Untuk menganalisa dengan elektron microprobe diperlukan standar. Standar yaitu material yang sudah diketahui angkanya, sudah disertifikasi, dan kita akan membandingkan nilai yang tidak kita ketahui pada sampel unknown, di sini saya tulis, dengan sampel yang sudah diketahui komposisinya. Maka sampel standar harus terstandardisasi dan juga harus homogen. Serta sampel itu mempunyai ketebalan karbon yang sama dengan sampel unknown. Kemudian kondisi untuk menganalisa sampelnya sama dengan ketika kita menganalisa sampel unknown. Umumnya bisa digunakan unsur-unsur murni, misalkan tembaga, emas, kemudian perak, dan seterusnya. Tetapi akan lebih baik jika menggunakan mineral, karena berdasarkan pengalaman hasil dari mineral akan lebih baik dibandingkan sampel sintetis maupun sampel unsur-unsur murni. Ini contoh dari material standar, di mana di ukuran 2,5 cm ada hampir 53 mineral yang sudah dimounting di dalamnya. Harga material ini cukup mahal, sampai puluhan juta. Di sini bisa dilihat ada beberapa mineral yang bisa digunakan sebagai standar. Contohnya ada albit, ada almandin, garnet, ada anhidrit, apatit, dan seterusnya, hingga ada kuarsa, rutil, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh dari material standar yang sudah disimpan di dalam microprobe. Dari material standar ini kita akan membandingkan komposisi yang sudah diketahui dengan material unknown. Sebagai contoh, pirit adalah salah satu mineral yang mempunyai komposisi kimia seperti ini, 47% Fe dan 53% belerang. Jika pirit ini standar, maka akan muncul seperti ini. Tapi banyak kasus pirit itu tidak hanya mengakomodir besi dan juga sulfur. Ada unsur-unsur lain yang ada di sana, misalkan kobalt, ada nikel, ada tembaga, ada merkuri dengan jumlah tertentu. Sehingga karena ada unsur-unsur jarang tersebut, maka jumlah pirit yang semula 47 dan juga 53 maka akan berkurang jumlahnya. Yang akan kita amati adalah tinggi dari spektrum. Jika kita mempunyai pirit dengan komposisi 50% weight persen, dengan komposisi 50 weight persen, maka ketika kita mengamati setengahnya, maka akan muncul, kita bisa mengukur, maka akan muncul 25 weight persen. Jika setengah dari 25 weight persen, maka akan kita bisa menyebut itu sebagai 12,5%. Ini adalah rumus yang digunakan, di mana yang digunakan adalah tinggi atau intensitas dari X-ray untuk elemen unknown dibagi dengan intensitas X-ray dari material standar, sama dengan konsentrasi dari elemen unknown dibagi dengan konsentrasi standar, di mana yang akan kita tentukan adalah konsentrasi dari elemen yang tidak diketahui. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika kita mengamati dengan mikroskop elektron, yang kita lihat tidak seperti ini. Yang kita lihat bukan berwarna-warni seperti ini, tetapi hanya cerah dan gelap. Apa itu maksudnya? Material-material dengan nomor atom yang tinggi akan nampak lebih cerah dibandingkan material yang mempunyai nilai atom yang lebih rendah. Jika saya mempunyai emas dengan nomor massa 112, maka saya akan mempunyai kenampakan yang lebih tinggi dibandingkan mineral limonit. Ini limonit yang mempunyai nomor massa 56 ditambah 16, 16 tambah 1 sampai 89. Karena 112 lebih tinggi dari 89,
maka dengan menggunakan mikroskop elektron, warna emas akan nampak lebih cerah dibandingkan material di sekitarnya, yaitu limonit. Di sini saya bisa lihat ada 2 butir emas, yang satu berukuran besar dan yang satu berukuran kecil. Dua-duanya akan nampak lebih cerah dibandingkan mineral limonit yang ada di sini. Nampak sebenarnya ini adalah pirit, tapi pirit ini sudah teroksidasi, sehingga pirit yang awalnya berwarna gelap pada saat pengamatan mikroskop, ketika pengamatan Nicholl silang akan menjadi merah seperti ini. Ini menunjukkan adanya oksidasi dari kantong. Contoh lain, ketika saya mempunyai pirit dan galena, pirit ini akan berwarna kuning dan juga galena berwarna abu-abu dengan menggunakan mikroskop refleksi. Tetapi dengan menggunakan mikroskop elektron, pirit akan nampak lebih gelap dibandingkan galena, karena nomor massa dari galena sampai 240 jumlahnya dibandingkan pirit yang hanya 120. Sehingga ketika kita amati galena dengan menggunakan mikroskop elektron, warnanya akan jauh lebih cerah dibandingkan pirit. Kita masuk ke analisanya. Kita akan menganalisa titik, misalkan poin analisis untuk mineral yang mineral amfibol ataupun mineral-mineral yang lain di sini, ada mica, piroxen, albit, pumpeliyit, dan seterusnya. Maka untuk mendapatkan unsur-unsur ini, Na, K, Al, Si, saya menggunakan mineral sanidin untuk mineral Na dan K. Ini adalah kristal difraksinya, TAP dan PETH. Kemudian ada albit untuk mengambil unsur Al dan Si, ini kristal difraksinya, dan seterusnya. Peak counting time adalah berapa lama peaknya akan dihitung, dinyatakan dalam waktu. Semakin tinggi counting time-nya, semakin lama analisanya, tetapi hasilnya akan lebih bagus. Dan ini adalah background counting time untuk melihat apakah ada interferensi dari background-nya. Dari hasil analisa ini, maka nilai yang akan didapatkan adalah seperti ini. Komposisi kimia dari amfibol, di mana amfibol ini mempunyai jumlah analisa, jumlah total dari semua major oxide, mulai dari silika, titanium, oksida, aluminium oksida, dan seterusnya, totalnya adalah 99,94%. Ini adalah analisa yang baik dari amfibol dengan menggunakan microprobe. Kita juga selain menganalisa titik, kita bisa juga menganalisa titik dalam jumlah yang banyak yang disebut sebagai line mapping. Misalkan saya mempunyai analisa ini dari mineral pirit, kodenya PY, dari poin 1, 2, 3, dan seterusnya. Saya bisa tunjukkan di bagian mana pirit mempunyai konsentrasi yang sangat tinggi pada unsur tertentu. Contohnya di sini, di poin 2, di sini saya mempunyai nikel dengan konsentrasi yang sangat tinggi. Tetapi nikel ini turun di poin ketiga, kemudian naik lagi di 4, 5, 6 di sini, kemudian turun lagi di 7 dan 8. Ketika kita sudah menjumpai pola seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa pirit yang sedang diamati ini ternyata tidak homogen, walaupun dari mikroskop elektron nampaknya homogen saja. Ketika dianalisa, kita bisa mengatakan bahwa pirit ini tidak homogen, sehingga kita bisa meneruskan. Dengan menggunakan pemetaan elemen, kita bisa lihat ternyata dengan menggunakan beberapa unsur Fe, Co, Ni, dan S, nampak di sini ada peningkatan unsur-unsur Ni di bagian dalam dari pirit, dan juga unsur kobalt di bagian luar dari di sini. Hal ini karena ada peningkatan kobalt dan nikel, maka ada unsur yang diambil di sana, di mana kita lihat unsur Fe akan nampak lebih rendah di sini jumlahnya dibandingkan contoh lain yang lain. Saya bisa ini adalah manfaat dengan mineral pirit juga. Selain mengakomodir kobalt dan juga nikel, bisa juga ada unsur arsenik dan juga tembaga yang akan membuat pirit menjadi lebih
Di awal tadi kita sudah di sini sempat bahas apa yang digunakan unsur arsenik, apa itu scattered elektron, juga unsur. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa penampakannya. Ini keduanya adalah diidentifikasi foto elektron mikrograf, nampak seperti ini. Kita dengan menggunakan secondary elektron, maka kita bisa melihat butiran-butiran dari alumina, serat-serat alumina dengan menggunakan secondary elektron. Berbeda ketika kita mengamati dengan backscattered elektron, kita hanya akan melihat sisi gelap dan sisi terang saja, sehingga secondary elektron baik untuk mengamati topografi dari material, tetapi dia tidak bisa membedakan mana material yang mempunyai nomor atom lebih tinggi atau nomor massa lebih tinggi dengan nomor yang lebih rendah. Maka kita harus menggunakan backscattered elektron ataupun BSE. Umumnya SEM hanya dilengkapi dengan detektor BSE, dan sangat jarang SEM ini mempunyai detektor secondary elektron. Aplikasi lain tadi kita sempat dengar apa itu cathodoluminescence. Jadi cathodoluminescence ini adalah sebuah fitur dari mikroskop elektron untuk melihat perbedaan densitas, perbedaan mode warna dari material. Ini dilihat, saya tunjukkan contoh. Ini adalah sampel batu pasir. Kalau batu pasir pasti dia didominasi oleh mineral kuarsa, dan mineral-mineral kuarsa ini bentuknya membundar seperti ini. Ketika diamati dengan secondary elektron, karena material ini didominasi oleh kuarsa dan juga diisi oleh kuarsa, maka secondary elektron hanya menunjukkan gambar seperti ini. Berbeda dengan ketika kita mengamati dengan cathodoluminescence, saya bisa menunjukkan bahwa ternyata kuarsa ini ada bermacam-macam. Ada kuarsa yang mempunyai zonasi seperti ini. Aplikasi lain ada juga kuarsa yang bisa mengamati perbedaan kontras coklat seperti ini antar satu mineral dengan menggunakan pada cathodoluminescence akan lebih. Contohnya mineral yang saya amati adalah fluor apatit. Dengan menggunakan backscattered elektron saya bisa melihat adanya zonasi. Di sini nampak adanya oscillatory zoning. Di sini juga sama. Kemudian dengan menggunakan elektron microprobe saya bisa melihat distribusi elemen cerium, neodymium. Setelah kita dari elektron microprobe, nampak kita berpindah ke gigi luar. Jadi instrumen ini nampak yang disebut sebagai scanning elektron microscope. Dia nampak scanning elektron microscope ini umumnya hanya dilengkapi dengan detektor EDS. Ini adalah dilakukan dari pemetaan elemen dengan standar internal ataupun juga dilengkapi umumnya ini ada micro proton induced X-ray ataupun beberapa gamma ray emission. Kemudian umumnya tidak bisa dilakukan pemisahan spektrum, tetapi ini prinsipnya sama dengan kita tidak bisa mengamati mineral-mineral yang mempunyai tingkat ketelitian yang sangat. Ini contoh pengamatan dengan menggunakan EDS di SEM yang dimiliki oleh Teknik Pertambangan ITB. Ini adalah instrumennya dari jauh juga. Ini hasil pengamatan dengan pada sampel lempung. Kita bisa melihat butiran-butiran perlapisan dari lempung. Kita bisa juga lihat tekstur dari mineral yang disebut sebagai piropilit, salah satu varian dari lempung, untuk membedakan alterasi mineral satu dengan mineral yang lain. Nah, tadi dari SEM, kemudian saat ini dikembangkan sistem yang disebut sebagai Automated Quantitative Mineralogy. Jadi SEM namun bisa digunakan untuk menganalisa dalam mode yang kuantitatif. Hasil analisanya kemudian dibandingkan dengan database, sehingga kita bisa dari user bisa menentukan langsung bagaimana apa mineral yang sedang dicari. Hasil analisanya antara lain proporsi dari mineral dalam persen massa, juga dalam persen volume dari mineral-mineral yang dominan dan juga mineral-mineral aksesoris. Bisa menunjukkan ukuran butir, bentuknya, ukurannya, dan sebagainya. Selain data yang sifatnya kuantitatif, hal penting yang menjadi informasi dari Automated Quantitative Mineralogy adalah gambar dengan resolusi yang sangat tinggi. Hal ini penting untuk menggambarkan tekstur dari mineral yang
sedang diamati. Kemudian identifikasinya bisa dilakukan dengan awalnya dilakukan dengan SEM, setelah itu baru diamati dengan automated mineralogy. Sekali lagi, sampelnya itu adalah sampel poles ataupun sampel tipis supaya menghindari adanya efek gelap terang dari pengamatan. Sama seperti SEM dan microprobe, sampel juga harus dibuat konduktif. Ini beberapa instrumen yang ada di pasaran, ada ChemScan, ada MLA, ada TIMA, ada Zeiss Mineralogic Mining. Begini cara kerja dari ChemScan. Pertama, dari sampel sehatan tipis, kemudian dibuat grid dengan ukuran yang sama. Di masing-masing grid ini kemudian dibuat grid-grid yang lebih kecil, dan di masing-masing grid yang lebih kecil dilakukan analisa EDS point, kemudian dikompil dalam sebuah database yang sangat besar, disimpan dalam harddisk internal atau harddisk eksternal, dan dia dibuat grafik seperti ini. Ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau, merah, dan seterusnya. Masing-masing kotak ini, masing-masing pixel akan menunjukkan satu mineral. Kemudian mineral-mineral ini akan ditabulasikan dari ini yang disebut sebagai modal mineralogi. Untuk kita bisa lihat modal mineralogi mulai dari sampel B14 hingga B1, dominasi mineral kuarsa bervariasi jumlahnya. Kemudian mineral kedua yang teramati adalah kalsit, pirit, dan seterusnya. Kita bisa juga tabulasikan dalam berbagai fraksi. Misalkan dari fraksi minus 125 hingga plus 75, dia didominasi oleh mineral galena, diikuti oleh mineral sphalerite, dan seterusnya. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman kita di metalurgi karena mereka membutuhkan komposisi seperti ini. Pada Zeiss Mineralogic Mining, mineral ini akan sama seperti ChemScan akan diurutkan dari yang paling kasar ke yang paling halus, sehingga user bisa langsung mengetahui distribusi mineral pada deret yang disebut sebagai deret ferret max. Dari mineral-mineral yang sudah diberi warna ini akan nampak yang berwarna ungu ada chalcopirit, kemudian ada pirit yang berwarna orange di sini. Ini aplikasinya pada pertambangan, bisa digunakan untuk menganalisa fit, bisa juga digunakan untuk menganalisa konsentrat, dan seterusnya. Kita bisa melakukan ore evaluation, grade determination, dan seterusnya. Saya tidak akan membahas detail di sini. Selain itu, bisa juga diaplikasikan untuk tailing, untuk studi mineralogi, geologi ekonomi, geokronologi, dan seterusnya. Ini beberapa beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan seperti bulk mineralogi, assay, studi kelayakan, mineral processing, dan seterusnya. Di akhir, saya akan menunjukkan aplikasi dari automated mineralogy pada batuan peralkalin, yaitu batuan yang mempunyai, saya coba ulang sedikit. Jadi batuan peralkalin adalah batuan beku yang mengalami kekurangan aluminium dibandingkan sodium dan potasium. Dia adalah indikator dari pemekaran kerak benua karena adanya proses vulkanisme. Saya ulang lagi, maaf. Di sini ada beberapa mineral, yaitu fluorite veins atau urat fluorite dan juga zircon. Fluorite dia anisotropik. Fluorite dia isotropik atau tetap gelap. Di sini saya coba play video ini.
Nampak tadi fluoridnya mempunyai zoning, bisa diamati dengan automated mineralogy. Karena resolusinya sangat tinggi, dia bisa melakukan zoom in sangat detail. Nampak tadi mineralnya membulat-membulat. Kemudian masing-masing lokasi akan dinyatakan dalam warna yang berbeda-beda, yang menunjukkan mineral yang berbeda-beda juga. Gambar ini juga bisa di-overlay dengan gambar setan tipis. Ini nampak zonasi juga. Ini yang saya sampaikan bahwa gambar mikroskop elektron bisa didouble dengan gambar Nicol silang. Di pertemuan ini, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, saya sampaikan melanjutkan email di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.